إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang ajma rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat secara berjamaah. Di mana bila penentuan 1 Syawal nanti jatuh pada hari Jumat depan, maka ini merupakan Jumat terakhir di bulan Ramadan. Namun apabila 1 Syawal nanti jatuh pada hari Sabtu, maka insyaAllah masih ada Jumat berikutnya. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Ingatlah sabda beliau selalu, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tak pula selaku khatib saya berwasiat, terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin yang ajma rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang singkat ini, kita akan membahas tentang zakat. Ada banyak zakat. Ada zakat fitri, ada zakat mal, ada zakat perkebunan, pertanian, bahkan ada yang diperdebatkan oleh ulama namanya zakat profesi. Pada khutbah Jumat kali ini kita akan bahas singkat tentang zakat fitri dan zakat mal. Masalah zakat fitri, apakah namanya zakat fitri atau zakat fitrah? Maka Rasulullah SAW sudah menyebutkannya secara langsung, di mana Nabi mengatakan zakatul fitr, zakat fitri. Tuhratun lis-sha'im, dia membersihkan untuk orang-orang berpuasa minal lagwi, dari perbuatan lagaw, perbuatan yang sia-sia. Warrafat, dari perkataan yang rafat. Rafat itu perkataan jorok, yang porno-porno itu rafat. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Itu tujuan zakat fitri. Maka nama aslinya adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Walaupun zakat fitrah pun tidak salah, dibolehkan oleh ulama. Intinya zakat fitri adalah nama aslinya yang disebutkan langsung dari lisan Nabi, namun nama populernya adalah zakat fitrah, dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena juga bersamaan dengan perayaan hari raya Idul Fitri. Id itu sendiri artinya kembali. Fitri artinya makanan yang dimakan pada awal. Jadi Idul Fitri itu adalah artinya kembali makan. Makanya buka puasa disebut dengan futur. Makanya zakat fitri adalah intinya adalah zakat makanan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Zakat fitri atau zakat fitrah ini kata Nabi sa'an, 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud 2 telapak tangan. Jadi 1 sa' 4 mud. Maka karena Nabi mengatakan sa'an min tamrin aw sya'ir aw sa'an min sya'ir, zakat 1 sa' kurma atau gandum, maka nanti ketika dikonversi ulama akan berbeda. Kenapa? Karena antara gandum dan kurma, ketika kita konversi beratnya, maka tentu saja beratnya akan berbeda. Kurma dan gandum boleh jadi kurma lebih ringan dan gandum lebih berat.
Makanya ketika dikonversi ke dalam kilo, ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah kilonya. Ada yang mengatakan cuma 2,2 kilogram sekian. Ada ulama yang mengatakan 2,5 kilogram sekian. Ada yang mengatakan 2,75 gram. Ada yang mengatakan 3,8 gram. Maka dari hasil ijtihad tadi, Indonesia sendiri terutama Mufendigul menetapkan jumlah zakat fitri atau zakat fitrah ini sebanyak 2,5 kilogram. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dalam zakat fitri ini jumhur ulama baik dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mereka sepakat bahwa karena zakat fitri ini dari namanya saja zakat makanan, maka tidak boleh dibayar dengan qimah atau dengan uang. Maka mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali semua sepakat bahwa harus dalam bentuk makanan pokok. Maka karena orang Indonesia mereka makannya nasi, maka zakatnya dengan beras dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah 2,5 kilogram. Adapun nanti teknisnya, mau akadnya jual beli, mau membawa beras sendiri, intinya jumlahnya adalah 2,5 kilogram makanan pokok. Lalu apakah tidak bisa membayar dengan uang? Maka ada satu mazhab yang membolehkan membayar dengan uang, itulah mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafiyah mereka membolehkan membayar zakat fitri ini dengan uang, karena tujuannya agar di hari fitri tidak ada orang yang meminta-minta, maka diberi kecukupan, maka uang termasuk di dalamnya dalam mazhab Hanafi. Hanya saja dalam mazhab Hanafi ini itu berbeda takaran kilogramnya. Kalau kita ke mazhab Syafi'i tadi jumlah kilogramnya hanya 2,5 kilogram. Namun dalam mazhab Hanafi jumlahnya lebih berat atau lebih besar daripada mazhab Syafi'i atau jumhur tadi, yaitu 3,8 kilogram. Maka kalau harga beras terbaik di Kabupaten Bovendigul ini adalah 16.000 dan kita mau membayar dengan uang, maka kita tidak boleh, tidak pantas menggabungkan mazhab yang berbeda. Maka kalau mau membayar uang, maka totalitas menggunakan mazhab Hanafi, yaitu dengan mengalihkan harga beras dengan jumlah takaran volume yang telah ditetapkan mazhab Hanafi, yaitu 3,8 kg atau 3,8 dikalikan dengan 16.000, maka mendapatkan harga yaitu 60.800. Maka pemerintah khususnya Kabupaten Bovendigul menetapkan harga kalau mau qimah tukar dengan uang, zakat dengan uang, maka jumlahnya adalah Rp61.000. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian secara ringkas zakat mal atau zakat harta, yaitu ketika mencapai harta kita itu 85 kilogram emas. 85 gram emas, maaf bukan kilogram, 85 gram emas. Maka bila kita di rumah memiliki harta 85 gram emas atau harta yang setara dengan 85 gram emas, sederhananya dengan mudahnya kita bisa melihat rekening uang di bank kita. Bukan hanya satu bank, tapi semua bank yang kita miliki. Bila misal harga emas hari ini adalah 1 juta rupiah, maka dikalikan 85 gram yaitu 85 juta rupiah. Maka apabila di rekening bank kita ada uang di sana lebih dari 85 juta, maka jatuh zakat mal. Maka harus dikeluarkan 2,5%. Misal saja kita punya harta di bank sebanyak 100 juta, maka dikeluarkan 2,5% atau 2.500.000 rupiah bila harta itu telah dimiliki selama setahun. Maka zakat mal ini tidak terkhusus bulan Ramadan, tapi dia setahun.
maka apabila dia jatuhnya pas kenanya di bulan Syawal, maka nanti tahun berikutnya di Syawal baru kena zakat mal. Kembali kita ke zakat fitri. Untuk zakat fitri berbeda dengan zakat mal. Zakat mal diwajibkan hanya untuk orang-orang yang kaya saja. Namun kalau kita menggunakan perhitungan perak, maka harusnya kita semua bisa menunaikan zakat mal. Kenapa? Karena zakat perak itu cuma 595 gram perak. Jadi kalau zakat emas 85 gram, zakat perak itu 595 gram. Kalau kita konversi dengan harga perak hari ini sekitar 11.000 sekian, maka 11.000 sekian dikali 595 gram perak, hasilnya sekitar 6,9 juta. Harusnya orang yang punya uang di atas 7 juta sudah wajib membayar zakat mal kalau kita menggunakan hitungan perak. Hanya saja jumhur ulama menggunakan perhitungan emas, karena antara emas dan perak, emas memang tinggi dan lebih mendominasi. Adapun untuk zakat fitri semua rata, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang tua. Syaratnya adalah dia masuk di bulan Ramadan dan melewati masuk di bulan Syawal. Misal seperti ini. Apabila hari Jumat nanti 30 Ramadan dan malamnya maghribnya masuk 1 Syawal, maka orang sekalipun dia meninggal dunia tapi sempat melewati masuknya 1 Syawal, tenggelamnya matahari, dan dia meninggal setelah azan maghrib pergantian bulan, maka dia wajib membayar zakat fitri. Tapi apabila orang tersebut meninggal sebelum masuk 1 Syawal, maka orang meninggal tersebut tidak dibayarkan zakat fitrinya. Dan ini hukumnya wajib. Ada hukumnya sunnah, yaitu zakat di dalam janin, dalam perut. Dalam perut ulama itu berbeda. Ada yang mensunnahkan, ada yang mengatakan tidak. Maka bagi istri-istri kita yang hamil bisa melihat atau mengikuti ini, yaitu amalan sunnah yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, yaitu membayarkan zakat anak yang ada di dalam janin, di dalam perut. Menurut ulama bahwa jatuhnya zakat untuk janin yaitu ketika janin telah ditiupkan ruh atau berumur 4 bulan. Maka ketika janin telah ditiupkan ruh, maka disunnahkan, sunnah tidak wajib untuk membayarkan zakat fitri untuk janin. Adapun kalau bayinya sudah lahir, maka itu bukan lagi sunnah, tapi wajib membayarkan zakat fitri. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, yang terakhir yaitu tentang siapa yang berhak mendapatkan harta zakat ini. Kami tekankan kembali, mayoritas ulama baik Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, Hambali, semua sepakat bahwa baik zakat mal maupun zakat fitri diterima oleh 8 golongan. Hanya mazhab Maliki saja yang mengatakan bahwa untuk zakat fitri terkhusus untuk fakir dan miskin saja, 2 saja. Tapi menurut mayoritas ulama, baik zakat fitri maupun zakat mal, 8 golongan harus mendapatkan bagian. Siapa itu? Telah diterangkan, disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqat, sungguh zakat itu lil fuqara, untuk orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil ini diangkat oleh pemerintah, oleh negara. Maka panitia zakat bukan amil. Panitia zakat tidak boleh mendapatkan harta zakat dari pos amil, karena amil, panitia zakat bukan amil. Namun panitia zakat berhak mendapatkan dari masjid, dari kotak infak dan sedekah, namun bukan diambilkan dari pos amil, karena panitia zakat bukan amil, kecuali dia telah diangkat pemerintah dalam kesehariannya bertahun-tahun untuk mendata siapa yang berhak menunaikan zakat dan siapa yang menerima zakat, maka dia adalah seorang amil. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang yang muallaf, yang terbujuk hatinya. Kenapa?
orang yang mu'allaf ini artinya orang yang terbujuk hatinya untuk masuk Islam. Adapun yang sudah 10 tahun mu'allaf, 20 tahun, itu bukan lagi mu'allaf, dia adalah seorang muslim. Maka di masa Umar bin Khattab, mu'allaf yang seperti itu tidak mendapatkan zakat, karena dia sudah muslim, bukan lagi mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang terbujuk hatinya. Jadi ketika dia masuk Islam, boleh jadi keluarganya asingkan dia, tidak ada saudaranya, tidak ada kerabatnya, hingga akhirnya dia terpuruk. Maka dengan harta zakat inilah mereka dibantu. Wal mu'allafati qulubuhum. Siapa lagi? Wa fir riqab, budak, hamba sahaya. Tidak ada sekarang. Wal gharimina, orang yang berutang, yang sedang berusaha melunaskan hutangnya tapi tidak mampu-mampu, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa orang yang berjuang di jalan Allah ini? Kalau kita melihat pada zaman dulu, orang yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah ini adalah orang yang berperang. Namun untuk masa ini dikiaskan untuk orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah, hukum Allah. Siapa mereka? Para ustaz, para dai-dai, para guru mengaji, guru TPA. Pokoknya semua yang berjuang menegakkan agama Allah, dia berhak mendapatkan zakat. Karena kita bisa lihat di kampung, bagaimana guru-guru mengaji kita yang berjuang di jalan Allah, mengajarkan anak-anak kecil mengaji. Mereka bahkan digaji 20.000 sebulan, 50.000 sebulan, bahkan ada yang tidak diberi upah. Maka Islam datang untuk menyejahterakan mereka. Kalaulah kita tidak memberikan mereka gaji, kalaulah mereka tidak diberikan upah, lalu dari mana lagi? Maka fi sabilillah masuk mereka. Maka untuk panitia zakat, untuk mendata fisabilillah ini siapa saja. Yang kemudian yaitu wabnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati al-ayati wa zikril hakim wa taqallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ma'as shadiqin. Kaum muslimin yang jemaah rahimakumullah, Allah telah menegaskan pada aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa orang beriman? Salah satunya adalah lizakati fa'ilun, yaitu orang yang menunaikan zakatnya. Allah berfirman di ayat lain, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang bersihkan dirinya dengan membayar zakat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang mengotorinya. Maka kami berharap dari sekarang kita mulai mencek, terutama zakat mal kita. Bila harta kita sudah lebih dari 85 gram emas, untuk segera membayarkan zakatnya. Jangan sampai sudah lewat setahun harta yang kita miliki, namun tidak dibayarkan zakatnya, maka itu yang akan menyengsarakan kita di hari akhir nanti. Kemudian kami himbau kembali kepada panitia zakat untuk betul-betul membagi kepada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Jangan sampai memberikan pada bukan yang berhak, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul karim mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma taqabbal minna, ya Allah, terimalah salatana, salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa khusyu'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana, ya Allah ya Allah ya Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Qim salat.